Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul Love Will Tear Us. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Cerita dimulai dengan adegan di mana seorang laki-laki bernama Liu Xingyang berada di sebuah kutub yang penuh salju. Sudah 3.650 hari dia mencintai seorang gadis bernama Ling Yingyao. Sekarang mereka berdua sedang terpisah jarak, tapi besok ia bakalan nikah bersama. Di saat hari pernikahan, terlihat Liu Xingyang terkurung dalam sebuah kamar dan mulai terjadi hal yang aneh yang membawanya ke sebuah tempat yang terdapat banyak salju. Terlihat Liu Xingyang dan Ling Yiyao termenung sambil melihat ke arah pesawat yang lewat. Mereka berdua sama-sama sekolah di sebuah sekolah swasta bernama Beipu. Dari kejauhan, Liu Xingyang sedang menatap Ling Yiyao. Ia menatap sambil memakan sebuah es krim. Setelah itu di suatu jam istirahat, terlihat Ling Yiyao sedang mengerjakan sesuatu di ruang guru. Tiba-tiba saja, Liu Xingyang datang bersama temannya untuk mengambil barangnya setelah disita oleh guru. Sebenarnya Liu Xingyang tahu jika Ling Yiyao bersembunyi di balik tirai. Tapi walau begitu, ia tetap membiarkannya. Sehingga dari balik jendela, Ling Yiyao pergi tanpa membawa barang yang ketinggalan. Di sana Liu Xingyang mengambil Walkman milik Ling Yao yang berisi rekaman belajar bahasa Inggris volume 5. Hari pertama Liu Xingyang mencintai Ling Yao pun dimulai. Setelah menulis surat untuk Ling Yao, ia mengejar Yao sambil mengarahkan Walkman yang sebelumnya ia bawa dari ruang guru. Setelah mendapatkan Walkman-nya, Yao merasa sedikit kesal karena kasetnya telah diganti oleh Liu Xingyang. Di kemudian hari, Liu Yingyang ketahuan oleh gurunya karena ketahuan apa yang baru saja ia perbuat. Karena hal itu, ia dihukum berdiri selama 1 minggu full. Awalnya Liu Xingyang adalah seorang murid yang rajin, tapi saat ini masih belum setingkat dengan Ling Yiyao. Tapi walaupun begitu, ia tetap semangat melihat Ling Yiyao dari kejauhan. Akhirnya, ia pun memberikan surat cinta yang telah ia buat, tepat di tumpukan kertas milik Yiyao dan membuat dirinya tersenyum saat membacanya. Hingga pada akhirnya, ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Xingyang. Karena penasaran, ia pun berlari meninggalkan teman-temannya yang sedang bermain basket dan membalas pesan yang ia kira datang dari Yiyao. Setelah mendapat balasan dari Yiyao, ia pun bergegas menuju atap kelas. Sementara itu, saat pelajaran selesai, Yiyao pergi meninggalkan kelas dengan terburu-buru, sehingga ia mendapatkan hukuman. Karena merasa bersalah dengan Yiyao, Xingyang pun akhirnya meminta maaf secara langsung di televisi sekolah karena menunggu jam belajar Yiyao. Setelah itu, mereka pun akhirnya nampak seperti berpacaran tepat di hari 56. Waktu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya berada di hari 1516 setelah mereka resmi berpacaran. Yiyao hidup di tengah kota, sementara Xingyang bekerja sebagai buruh pabrik di tengah laut. Nampak keduanya terlihat sangat berbeda secara kasta. Yiyao yang hidup berkecukupan, sedangkan Xingyang hidup sebagai orang miskin. Di lain waktu terlihat Xingyang sedang bekerja lembur demi mendapatkan uang 200 yen di tengah badai. Awalnya teman Xingyang menyuruh berhenti karena hujan badai. Tapi karena baterai habis, dirinya tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan walkie-talkie. Dari kejauhan, Xingyang terlihat ada yang aneh dengan bangunan yang ada di dekat mereka. Xingyang pun berlari dan akhirnya bisa menyelamatkan temannya. Mendengar kabar Xingyang terjadi kecelakaan, Yao pun pergi secara tergesa-gesa sambil menuliskan surat palsu kematian. Awalnya Yao menangis karena sedih, tapi melihat Xingyang cuma bercanda, ia melemparkan tulisan milik Xingyang dan mereka berdua pun berpelukan di atas ranjang rumah sakit. 我吕清扬玉树临风，说话算话。
Setelah itu mereka berdua pun berada di pantai. Sambil tertawa, Xing Yang berteriak bahwa dirinya akan menikahi Yiyao. Scene pun berganti ketika mereka berdua pulang ke rumah Yiyao. Di sini mereka bercerita di depan ibu Yiyao. Tapi di sini ibu Yiyao tidak tertarik sama sekali dengan Xing Yang dan malah mengusirnya. Dari kejauhan tampak ibu Yiyao tidak setuju dengan pernikahan mereka berdua. Mendengar hal itu pun membuat Xing Yang sakit hati dan pergi meninggalkan Yiyao tanpa mengucapkan satu patah dua kata pun. Sambil kehujanan, Xing Yang menaiki bis. Tapi tak disangka dari kejauhan nampak Yiyao berlari sambil tersenyum pada Xing Yang. Ternyata Yiyao hanya ingin memberikan ceker ayam saja. Tapi walaupun begitu, Xing Yang tampak senang dan memeluk Yiyao di dalam bis. Sebenarnya Xing Yang sangat sedih terkait perkataan ibu Yiyao. Tapi untunglah ada hujan yang bisa menutupi semua kesedihannya. Dan itulah hari ke-1600 mereka berdua berpacaran. Hari 1603 pun dimulai dan mereka berdua pun memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen sempit untuk digunakan mereka berdua. Tentu saja mereka berdua sangat senang karena akhirnya bisa tinggal berdua. Demi bisa hidup bersama dengan uang yang cukup, Yiyao sampai menolak ajakan teman-temannya makan. Sedangkan Xing Yang harus bekerja keras agar mendapatkan uang yang banyak untuk hidup berdua dengan Xing Yang. Hingga pada akhirnya di hari 1620, mereka bisa menetap di tempat tinggal bersama. Di sini Xing Yang sangat berambisi untuk membeli sebuah apartemen. Tapi entah kenapa semua tak berjalan dengan rencana. Di rumah Xing Yang tampak depresi hingga ia ingin tinggal di tempat kerjanya untuk mengatasi masalah yang ada terkait pekerjaan hingga gajinya saat itu. Melihat Xing Yang yang depresi, Yiyao pun tak patah arah. Dengan segenap kemampuannya, akhirnya ia dapat membuat Xing Yang tersenyum bahagia. 项目结束就回来，赶紧喝，比谈2顿酒行吗？林瑶，行。 Waktu pun terus berjalan hingga di hari 1723. Xing Yang terus berusaha yang terbaik demi mendapatkan uang yang maksimal. Sementara itu, Yiyao juga bekerja demi mendapatkan uang. Di tahun 2010, di hari 1855 mereka bekerja. Terlihat Yiyao berada di klub malam. Ia nampak tidak menikmati satupun hiburan di sana. Hingga pada akhirnya ia pun datang. Di jalan, Xing Yang menanyakan kabar mengenai Yiyao. Tapi saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Yiyao mengabari Xing Yang agar bisa bertemu dengannya. Karena khawatir dengan keadaan Yiyao, Xing Yang pun berlari keluar gedung tempat ia bekerja. Di sini tampak Yiyao membawakan makanan untuk sang kekasih. Setelah makan, Xing Yang menyuruh Yiyao untuk pergi. Tapi Yiyao tak mau karena sudah lama ia tak berbicara dengan sang kekasih. Xing Yang pun meminta maaf dengan apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya mereka pergi ke atas sebuah gedung dengan menyalakan sebuah proyektor. Mereka pun bersenang-senang bersama dan terlihat pesta kembang api dari gedung bertingkat. 这就是你每天工作的地方，这么高。欢迎回家，那我是不是要脱鞋？你自己的家你自己。 Hari pun terus berganti. Xing Yang masih mendapatkan masalah terkait pekerjaan dan kontrak untuk mendapatkan apartemen. Di sini mau tak mau, Xing Yang harus menandatangani surat-surat tersebut. Sementara itu, tiba-tiba saja Ibu Yiyao datang ke tempat kontrakan mereka. Di sini nampak Ibu Yiyao sangat peduli dengan anaknya karena mereka terlihat hidup dengan miskin. Tapi ia mempunyai pesan, jika suatu hari ia mendapatkan masalah, jangan menyembunyikannya semua dari ibu. Saat selesai bekerja, Xing Yang sangat kaget karena mendapatkan uang yang banyak di dalam lokernya. Ia sangat bimbang dengan uang sebanyak itu yang baru saja ia dapatkan. Ternyata itu semua adalah uang sogokan yang diperuntukkan untuk Xing Yang. Xing Yang pun menolak uang tersebut dan mengembalikan uang itu kepada pemilik aslinya. Tapi setelah itu, ia pun harus mendapatkan perlakuan yang sangat mengerikan.
Tiba-tiba saja truk pengecor datang tanpa permisi kepadanya. Padahal untuk mendatangkan truk tersebut harus seizin dirinya. 不是，你这是，就是你这。 Karena marah, ia pun bergegas ingin menggagalkan semuanya, tapi tak berhasil. Hingga pada akhirnya, ia marah dan mencekik pengembang apartemen tersebut dan membuatnya harus dihajar habis-habisan. Saat kejadian itu, ternyata Ibu Yiyao terkena sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Karena Xingyang terlihat miskin, perawat di rumah sakit tidak menganggap serius omongan Xingyang. Sebenarnya, Xingyang sangat peduli pada Ibu Yiyao untuk mencarikan rumah sakit agar bisa mendapatkan kamar yang layak. Tapi usahanya sia-sia karena Ibu Yiyao udah dipindahkan ke kamar yang layak. Di sini Xingyang nampak cemburu karena tiba-tiba saja ada teman sekolah masa kecil Yiyao yang merawat ibunya. Bahkan teman masa kecil Yiyao terlihat sangat kaya daripada Xingyang. Karena kaya, sepertinya Ibu Yiyao terlihat lebih menyukai temannya daripada Xingyang. Karena hal itulah Xingyang jadi minder dan pergi meninggalkan mereka bertiga. 瑶瑶高中同学刚刚从澳大利亚回来，多亏她才弄到病房的。 Tahu Xingyang terlihat sedih, Yiyao pun menyusul dan menemukan pacarnya sedang sendirian di tangga. Mereka pun berpelukan dan Xingyang pun berjanji untuk menunggu sedikit lagi agar mereka berdua bisa menikah. Di hari 1908, tiba-tiba temannya semasa SMA yang bernama Qiao menelponnya untuk memberikan pekerjaan. Tampaknya ia bekerja sebagai seorang mafia yang sangat kaya raya. Mereka pun membentuk tim untuk melakukan misi bersama dengan bayaran yang cukup besar. Saat sedang bersama Xiao, terlihat memandang gebetannya dulu yang sedang melakukan audisi. Saat TV dimatikan, Xiao terlihat marah dan mendatangi orang tersebut. Perkelahian pun dimulai. Yiyao pun mendengar kabar tersebut dan bergegas untuk pergi menemui mereka berdua. Ditemani teman masa kecil Yiyao, mereka berdua membawa Xingyang ke rumah mereka. Di sini nampak keadaan Xingyang yang tidak baik-baik saja. Xingyang yang dalam keadaan mabuk berusaha untuk bermantap-mantap dengan Yiyao, tapi ia ditolaknya dengan mentah-mentah. 把那玩意儿我关小点声。你等会儿。怎么了？喝口水。 Hari pun telah berganti. Terlihat Xingyang sedang berada di toko bunga untuk memberikan sebuah bunga untuk Ibu Yiyao. Saat ingin memberikannya, nampak dari jendela ia melihat teman masa sekolah Yiyao. Dan Ibu Yiyao terlihat sangat akrab. Karena hal itulah membuat ia tak ingin menyerahkan bunga yang sudah ia beli dan malah menaruh di gagang pintu di rumah sakit. Sementara itu, orang-orang yang sudah ia kumpulkan ingin mendapatkan gaji yang sebelumnya ditawarkan oleh Xiao. Tapi di sini Xiao nampak pergi dan mengambil semua gaji pekerja. Xingyang pun pergi untuk menemui Xiao, tapi tak menemukannya. Mau tak mau, Xingyang pun harus bekerja menanggung beban yang ada. Dia pun akhirnya memindahkan semua beban yang sangat banyak ke tempat yang lain. Di sini, Xingyang pun tak bisa melanggar kontrak yang pernah ia tanda tangani. Karena jika melanggar, maka ia harus menerima denda 3 kali lipat. Sehingga semua impiannya harus hilang. Mendapatkan beban yang sangat berat membuat Xingyang menjadi sangat stres. Untuk bertemu dengan Xiao, ia pun mengajak Yiyao dan temannya agar Xiao mau menampakkan diri. Di sini, Xiao nampak dari kejauhan, tapi karena ia masih mempunyai masalah dengan Xingyang dan diikuti dari belakang oleh Xingyang. Ternyata uang itu dibawa lari oleh Xiao. Awalnya Xingyang ingin menghajar Xiao, tapi ia pun tak tega karena Xiao sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Di tengah Xingyang yang sangat stres, Yiyao malah mengatakan tentang pernikahan dan membuatnya semakin stres. Yiyao pun meminta maaf pada Xingyang, hingga pada akhirnya mereka berdua melakukan mantap-mantap. Di tengah adegan tersebut, mereka selangi berkata, apakah masih mencintai satu sama lain.
Setelah itu, Xin Yang pergi bertemu pamannya untuk mencari pekerjaan. Xin Yang pun mendapatkan pekerjaan jangka panjang yang berada di Xinjiang. Xin Yang pun tidak memberitahu kepada Yi Yao di mana tempat ia bekerja selanjutnya. Tapi saat ia dalam perjalanan pulang bersama ibunya, tiba-tiba saja temannya menelpon bahwa Xin Yang pergi untuk bekerja. Mendengar kabar tersebut, Yi Yao pun menelpon Xin Yang untuk menanyakan kabar tersebut, apakah kabar itu benar atau tidak. Hubungan mereka berdua pun di ujung tanduk, apalagi mereka harus berhubungan LDR. Mendengar kabar tersebut, tentu saja Yi Yao sangat sedih. Apalagi ia sangat mencintai Xin Yang dengan sepenuh hati. Tapi karena Xin Yang sangat miskin, ia harus pergi bekerja dengan keras agar ibu mertuanya mau menerimanya lagi. 新疆，雨晴，你什么意思？要是我不打电话给你，你就打算这么一声不吭的走了？ Saat bekerja di luar kota, Yi Yao pun bekerja. Di sini Xin Yang berusaha menghubungi Yi Yao, tapi karena saat ini dirinya sudah berada di daerah entah berantah, membuat dirinya tidak bisa menghubungi Yi Yao untuk saat ini. Di sana Yi Yao mulai lupa dengan Xin Yang. Tiba-tiba saja ada guru SD-nya yang mengingat kejadian Xin Yang yang menyatakan cinta menggunakan surat cinta. Di adegan ini membuat Yi Yao pun salah tingkah karena harus mengingat kembali masa lalunya. Sementara itu, saat Xin Yang sedang bekerja, tiba-tiba saja ada telepon dari Yi Yao. Mereka pun akhirnya saling bertukar kabar hingga perasaan menyesal karena telah meninggalkan Yi Yao 3 tahun yang lalu. Di sini Xin Yang berjanji akan kembali sehingga dia bisa bertemu dengan Yi Yao. Di musim salju, Xin Yang berusaha menyelesaikan pekerjaannya hingga ia bisa kembali untuk bertemu dengan Yi Yao. Tak disangka, badai salju pun datang saat Xin Yang sedang mengeksplor koordinat untuk pekerjaannya. Para teman kerjanya nampak mengkhawatirkan Xin Yang dan berharap dirinya tidak meninggalkan mobil yang ia bawa. 这他妈是。 Di sini Xin Yang nampak nekat karena ia ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Sesampainya di mobil Xin Yang, teman-temannya tidak menemukan tubuh Xin Yang hingga pencarian pun diperluas. Di sisi lain, Yi Yao menunggu Xin Yang tepat di tempat mereka bertemu. Di sini Xin Yang menelpon dari kejauhan dan digambarkan dalam keadaan bersalju. Dapat dipastikan, Xin Yang masih berada di tempat salju tersebut, sementara Yi Yao berada di tempat mereka janjian untuk bertemu. Di sini terjadi adegan flashback antara mereka berdua saat masih berpacaran hingga saat mereka menikah. Di sana Xin Yang memasuki ruang nikah, keadaan menjadi bersalju. Ternyata Xin Yang terlihat terkapar sambil berusaha memberikan kabarnya kepada Yi Yao. Di keesokan harinya, Xin Yang terlihat dalam keadaan kaku sambil memegang HP-nya. Dirinya meninggal sambil terus berusaha memberikan kabar kepada Yi Yao yang ternyata sedang menunggunya di sana. Sebelum mati, ia menuliskan sebuah pesan. Jika dirinya mati, jangan beritahu pacarnya bahwa dirinya sudah meninggal. Dan film pun tamat.